Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dimensi 3 bagian kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi dimensi 3 bagian kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang, kemudian yang terakhir adalah jarak antara dua bidang. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami. Tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, karena pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan jarak, maka pertama harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jarak. Jarak ini merupakan suatu pengukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Materi yang pertama terkait dengan jarak antara dua titik, silahkan diperhatikan. Kita akan menghitung jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Sehingga jarak titik A ke titik B sama dengan panjang ruas AB. Dan supaya lebih jelas, silakan perhatikan contoh di bawah ini. Ada suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan menghitung jarak titik A ke titik B, sama dengan panjang ruas AB. Yang kedua, jarak titik A ke C, sama dengan AC. Yang ketiga, jarak titik A ke G, sama dengan panjang ruas AG. Selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan materi yang pertama, jarak antara dua titik. Silahkan diperhatikan. Langkah yang pertama kita akan gambar terlebih dahulu suatu segitiga ABCD EFGH. Diketahui di soal panjang rusuknya 5 cm. Berapakah jarak titik A ke titik G? Kita akan hubungkan terlebih dahulu. AG dicari melalui segitiga ACG. Siku-siku di C. Sehingga kita harus menghitung panjang AC melalui teorema Pythagoras. AC didapatkan dari segitiga ABC, siku-siku di B. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita akan masukkan angkanya. Sehingga AC kuadrat sama dengan 50, maka AC akar 50 sama dengan 5 akar 2. Langkah selanjutnya tentunya kita akan menghitung panjang AG melalui teorema Pythagoras, siku-siku di C. Sehingga AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Kita akan masukkan angkanya. AC kuadrat 50 plus 5 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 75, sehingga AG akar dari 75. Yaitu 5 akar 3. Jarak titik A ke G sama dengan 5 akar 3 cm. Sebagai kesimpulan tambahan, pada kubus AC ini merupakan diagonal sisi, panjangnya adalah sisi akar 2. Kemudian AG ini merupakan diagonal ruang, sisi akar 3.
Latihan soal yang kedua, materi yang pertama. Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama. Kemudian perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, tentunya kita akan gambar terlebih dahulu suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui di soal panjang rusuknya 10 cm. Kemudian titik P adalah titik tengah garis EH. Dan titik H merupakan perpotongan diagonal ABCD. Maka, jarak titik P ke titik H kita akan buat garis penghubungnya. Kemudian kita akan buat garis bantunya. Di mana PR di sini panjangnya sama dengan EA. Sehingga panjang PH dicari melalui segitiga PRH, siku-siku di R. Tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras. PH kuadrat sama dengan HR kuadrat plus PR kuadrat. Di mana HR ini merupakan setengah dari panjang sisinya. 5 kuadrat plus 10 kuadrat. Sehingga PH kuadrat sama dengan 125. PH kita akan akar. Sehingga hasilnya sama dengan 5 akar 5 cm. Sangat mudah, bukan? Materi selanjutnya, materi kedua. Jarak antara titik dengan garis. Lah di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika titik terletak pada garis. Dan contohnya, titik P ini terletak pada garis H. Sehingga jarak titik P ke garis H sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, jika titik terletak di luar garis. Contohnya, titik H terletak di luar garis H. Sehingga jarak titik H ke garis H, caranya membuat garis yang tegak lurus terhadap garis H dari titik H. Kita akan buat garisnya tegak lurus. Dan supaya lebih jelas, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang sisi 6 cm. Tentukan jarak titik K ke garis LM. Langkah yang pertama tentunya kita akan gambar terlebih dahulu segitiga sama sisi. Panjang sisinya 6 cm. Kemudian, jarak titik K ke LM. Kita akan tarik garis dari titik K tegak lurus dengan LM yang kita sebut sebagai KO. Untuk menentukan panjang KO, kita akan terapkan teorema Pythagoras. KO kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi dengan LO kuadrat, di mana LO ini merupakan setengah dari LM. Kita akan masukkan angkanya. Sehingga KO kuadrat sama dengan 27. Sehingga KO akar dari 27. Kita akan jabarkan. 3 akar 3 cm. Sangat mudah, bukan? Materi selanjutnya, materi ketiga, terkait dengan jarak antara titik dan bidang. Kita akan menentukan jarak titik A ke bidang alfa. Caranya, dari titik A, kita akan tarik garis ke bidang alfa. Sedemikian rupa sehingga AB ini tegak lurus dengan garis pada bidang alfa. Sehingga jarak antara A dan bidang alfa sama dengan panjang ruas AB. Di mana titik B ini merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa.
Dan supaya lebih jelas, silakan perhatikan latihan soal terkait dengan materi yang ketiga. Kita akan menentukan jarak yang pertama, titik F, ke bidang alas A, B, C, D. Diketahui di soal, panjang sisinya 12 cm. Perhatikan, jarak TF ke bidang alas sama dengan FB, siku-siku pada titik B, yaitu 12 cm. Yang kedua, jarak titik A ke bidang CDHG, sama dengan panjang ruas AD, siku-siku pada titik D. Yang ketiga, jarak titik B ke bidang ACGE, sama dengan, yaitu setengah dari BD, setengah diagonal sisi, yaitu 6/2 cm. Baik, materi selanjutnya, materi keempat, terkait dengan jarak antara garis dengan garis. Silakan diperhatikan. Kita akan menentukan jarak antara garis G dan garis H. Langkahnya, kita akan tentukan satu titik pada garis G, misalkan titik A. Kemudian kita akan tarik garis ke garis H yang tegak lurus. Sehingga jarak antara garis G dan garis H adalah panjang ruas AB. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Ada suatu balok ABCDEFGH dengan panjang, lebar, dan tinggi. Kita akan menentukan jarak antara garis EF dan CD. EF dan CD. Jaraknya kita akan pilih salah satu titik, yaitu E, yang tegak lurus terhadap garis CD di titik D. Sehingga jarak antara garis EF dan CD sama dengan DE. DE ini dicari melalui teorema Pythagoras. DE kuadrat sama dengan AD kuadrat plus AE kuadrat, siku-siku di A. ADE. Kita akan masukkan angkanya. DE kuadrat sama dengan 169, sehingga DE 13 cm. Sangat mudah, bukan? Materi yang kelima, jarak antara garis dengan bidang. Silakan diperhatikan. Ada garis G dan bidang alfa. Kita akan menentukan jarak antara garis G dengan bidang alfa. Langkahnya, kita akan tentukan titik A pada garis G, kemudian kita akan tarik garis ke bidang alfa, sehingga tegak lurus pada garis di bidang alfa. Sehingga jarak antara garis G dengan bidang alfa adalah panjang ruas AB. Sedemikian rupa sehingga AB ini tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Berikut adalah contoh aplikasi materi kelima. Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama. Langkahnya tentunya kita akan gambar terlebih dahulu. Balok, panjang, lebar, dan tinggi. Jarak garis CF ke bidang ADHE. Silahkan diperhatikan, CF, ADHE. Sama halnya kita menghitung jarak F ke E. FE sama dengan 12 cm. FE ini tegak lurus dengan CF dan tegak lurus dengan bidang ADHE. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya materi yang terakhir, materi ke-6. Jarak antara dua bidang sejajar.
Di sini ada dua bidang, bidang alfa dan bidang beta. Kita akan menentukan jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Langkahnya, kita akan tentukan satu titik pada bidang alfa, titik A. Kemudian kita akan tarik garis dari titik A ke bidang beta yang tegak lurus dengan garis pada bidang beta. Sehingga jarak antara dua bidang ini adalah panjang ruas AB. Sedemikian rupa sehingga AB tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Dan untuk lebih jelasnya, terkait dengan aplikasi materi ke-6, silakan perhatikan latihan soal di bawah ini. Kita akan menentukan jarak antara bidang ABFE dan DCGH. Karena bidang ABFE sejajar dengan DCGH, maka jarak antara bidang tersebut adalah sama dengan panjang ruas AD. AD tegak lurus dengan DCGH dan AD tegak lurus dengan ABFE, yaitu 5 cm. Sangat mudah, bukan? Demikian tadi pembahasan singkat dimensi 3 bagian kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.